entah kita pernah makan riba, entah kita pernah berzina, entah kita pernah basinglah dosa besar ada. Maka di tanggal 10 Muharram besok jangan dilewatkan bertobat kepada Allah, minta ampun. Kalau telat badan kita sehat melalui puasa, kalau tidak telat melalui sedekah, kalau tidak telat melalui istighfar minimal. Ya, kalau memang mau istighfar kita diterima, diampuni dosa kecil dan dosa besar, di tanggal 10 Muharram habis sholat subuh langsung mandi, atau sebelum sholat subuh mandi tobat. Bagaimana mandi tobat Ustaz? Niatnya pakai bahasa Indonesia be. Kalau nak pakai bahasa Arab usolli pula itu sholat nawaitu ghusla taubatan sunnatan lillahi ta'ala. Kalaulah tidak dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya Allah sengaja aku mandi tobat sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, lalu kemudian kita laksanakan sholat sunnah tobat 2 rakaat. Jangan pula ibu nak bertanya cara mandinya. Cara mandinya kayak mandi biasa belah ya. Kalau ibu pakai keran mana yang dulu, nak tangan dulu tak jadi masalah, nak kepala dulu tak jadi masalah ya. Kira-kira yang paling abdul kayak mana Ustaz? Terserah bagaimana ibu yang mau ya. Kalau ibu kira-kira mandinya di kolam, tergantung mau kaki dulu atau kepala. Kalau kira-kira tegak, kaki dulu. Kalau kira-kira nak nungkik, nah kepala dulu. Sah tak Ustaz? Sah ya dah. Jangan pula dengan aliran sekarang ya. Yang namanya mandi tobat harus kanan dulu, harus kiri dulu. Itu paling abdul. Ribetnya ambil gayung, siram, selesai. Yang penting seluruh daripada tubuh kita ni yang terjepit ni basah semua. Selesai. Takut kira-kira ada ragu tak ada basah, nyemplung sekali, selesai. Kalau Pak langsung berdam, sudah selesai. Nyelam sekali. Keluar dah. Suami nanya ngapo biar lebih abdol ya dah. Selesai itu ada apa bu ya? Selesai itu suruh anak kita pula mandi di situ ya. Karena apa? Memang ada hikmahnya. Jangan salah bu. Ibu pernah tak dengar dalil bekas air wudhu seorang ibu ya itu akan bisa menyembuhkan penyakit lahir batin bagi anak. Anak ibu demam, wudhu ibu, bekas wudhu ibu tadi itu minumkan ke anak, mandikan ke anak ya. Tapi sebelum wudhu ibu cuci tangan dulu. Kalau bekas tadi bekas awak lagi pegang sambal calu ada diminum mana ada, atau habis awak bekerja ada bersihkan dulu biar diminum mana nah, seperti itu Jadi di 10 Muharram Nabi Adam diampuni. Nabi Adam tuh dosanya cuma siko makan buah khuldi. Minta ampun 40 tahun baru diterima oleh Allah. Ya, di kapan? Di 10 Muharram. Begitu mulianya 10 Muharram ya. Ajak anak-anak kita ya, ajak suami kita ya, untuk bertobat di tanggal 10 Muharram tuh. Kalau ada di masjid ngadakan acara itu datang ya. Yang kedua di tanggal 10 Muharram ini yang paling penting. Ibu kenal dengan Nabi Yunus? Kenal dengan Nabi Yunus? Kenal? Kenal? Ayo maksud saya bukan Ustaz Adi Hidayat bu. Pokok ibu tahu ya Nabi Yunus ada? Tahu ya? Tahu kisahnya dimakan oleh ikan nun? Tahu ya? Apa penyebab Nabi Yunus dimakan oleh ikan nun? Apa penyebabnya? Dikarenakan Nabi Yunus tidak percaya dengan janji Allah, ragu dengan janji Allah. Ini saya kasih kisahkan. Nabi Yunus itu diperintahkan oleh Allah, Nus, kau kasih tahu kepada umatmu, suruh dia menyembah aku, jangan mensirikan aku, jangan mensekutukan aku. Datanglah Nabi Yunus ke umatnya tadi. Wahai umatku, sembahlah Allah, jangan sirik kepadanya, jangan mensekutukannya. Karena kalau kalian mensirikan Allah, tidak menyembah Allah, maka kalian akan diturunkan azab. Kata Nabi Yunus. Datang umatnya yang keras kepala nih, Yunus, kalau memang Tuhan kau nak ngazab kami, datangkan azab tu sekarang juga. Kalau tak tu akan kami bunuh kau. Buat ngeri juga Nabi Yunus tadi dah. Bertanya-tanya dalam hati dia.
tayonnya tidak diturunkan azabnya. Ya, akhirnya sesudah itu Nabi Yunus lari lah bu, lari Nabi Yunus karena takut, tidak percaya dengan janji Allah tadi bahwa Allah nak turunkan azab sama umatnya. Kemudian Nabi Yunus tadi larilah naik kapal, tiba-tiba kapal tadi di tengah laut tadi itu mati. Lalu orang yang ada di kapal tadi ngundi, apa nih kapal ini kok mati di tengah laut? Apa penyebabnya? Diundilah, siapa penyebabnya? Keluar sekali undi Nabi Yunus. Keluar lagi yang kedua Yunus, 3 kali undi Nabi Yunus yang keluar. Dibuanglah Nabi Yunus itu atas kehendak Allah. Kenapa? Allah murka dengan Nabi Yunus, tidak yakin dengan janji Allah. Maka dimakanlah oleh ikan nun, dibawa ke dasar laut. Maka di saat itulah 40 hari 40 malam Nabi Yunus minta ampun dengan tasbih atau istighfar Nabi Yunus yang terkenal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. 40 hari 40 malam dengan baca itu tadi itu sakit perut ikan nun tadi itu. Ya. Maka kalau ibu kira-kira kena santet, ibu kira-kira kena gunung-gunung orang, itu bisa ibu pakai tuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Itu penyakit yang ada itu keluar. Orang yang kepingin menzolimi kita tuh lepas. Ya, itu salah satu ilmu bu. Balik. Ya, entah ibu sekarang masih ada yang punya masalah itu ya, tak? Di rumah amalkan itu. Ya. Lalu kemudian dengan tano istighfar tadi selamat Nabi Yunus. Inti yang harus kita ambil pelajaran dari sini, Nabi Yunus tidak percaya dengan janji Allah, diazab oleh Allah, dimakan oleh ikan nun. 2 tahun kita ibu tak percaya dengan janji Allah, maka kita diazab. Apa janji Allah? Allah menjanjikan kepada kita bahwa masjid tempat yang paling aman bagi umat manusia, masjid tempat yang paling aman. Datang kita sekarang tak percaya dengan janji Allah, pergi ke masjid takut, solat nak pakai masker, solat berjarak-jarak. Padahal Allah yang menjanjikan melalui sabda Rasulullah, barang siapa yang datang ke masjid, ke rumahku, dia adalah tamuku. Apapun yang dia minta akan aku kabulkan. Kalau dia minta ampun akan aku ampunin. Ya tak? Dan tidak ada satu makhluk Allah pun yang di langit dan di bumi yang mampu memudaratkannya. Allah yang menjanjikan. Datang kita sekarang percaya dengan janji manusia. Kalau kamu ke masjid kali kamu kena corona. Kalau kamu ke masjid kali kamu mati. Makanya kita diazab bu sama Allah bu sekarang. Kata Allah, ya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku melalui Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'il fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga kelak. Rasulullah nyuruh sunnahmu. Dan itu kata Rasulullah, barang siapa yang memegang sunnahku di akhir zaman, dia ibarat memegang bara api. Kalau dipegang dia terbakar tangannya, kalau dilepaskan dia tersesat. Itu Rasulullah yang mengatakan. Maka di akhir zaman ini kita pegang sunnah Rasulullah. Apa sunnah Rasulullah? Tuh, kita salaman. Salaman sekarang sunnah Rasulullah ditinggalkan. Kata Rasulullah, kalau kita salaman, kita hidupkan salaman tadi itu, kita akan bersama Rasulullah di akhirat. Tidak percaya. Kita percaya dengan manusia. Jangan salaman, kaget kamu sudahnya mati, kena corona. Tapi yang anehnya, salaman tidak boleh, tapi salam corona boleh. Salam corona, tahu salam corona bu? Oh, salam corona. Bersentuhan tak? Bersentuhan. Ibu salaman kayak gini, bersentuhan juga. Kata dia kalau salaman kayak gini kena corona. Kenapa bersentuhan? Yang kayak gini bersentuhan juga. Sama baik. Makanya yang juz amma itu benar. Corona itu menciptakan kebohongan. Yang kayak gini kata dia kena corona, yang kayak gini bersentuhan juga tidak kena corona. Kan bohong itu. Kita percaya dengan yang ini, yang manusia. Maka yang ini kita tinggalkan. Ada salah-salah itu tuh. Bu, kalau kami yang muda masih enak bu.
cocok kami kayak gitu ha. Bro, ibu lah nenek-nenek sama kakek-kakek, oke. Kayak lucu pula bu. Tidak, makanya sudahlah bu, tutuplah mata kita dari fitnah akhir zaman nih. Ya, saya berani katakan bukalah masker tuh, karena memang masker tuh tidak ada manfaatnya bagi kita dah. Karena apa? Ini udara CO2 yang kita keluarkan kita hirup lagi. Kalau ibu takut, enak ibu pakai cadar. Cadar tidak nutup, kita bernapas keluar. Iya takut, ya tak? Lebih baik tidak usah bercadar, tidak usah pakai masker. Karena yang ngatokan ini dokter juga, Dari awal-awal kita CO2 tuh lah yang kita hirup, Sedangkan kita ini disunahkan oleh Rasulullah senyum, banyak-banyak senyum. Kita juga untuk kita berkomunikasi, wajah kita nih, aurat ini wajah dan telapak tangan tuh jangan ditutup. Itu standarnya. Sebab apa? Dengan kita membuka wajah, kita tahu untuk kita komunikasi sama kawan. Saya kalau ibu pakai masker, apa yang ibu ngomong itu saya tidak tahu dah. Apalagi kalau kita lagi belanja, yang orang warungnya pakai masker. Berapa nih? 10.000. Berapa? 10.000. Buka lah masker 10.000. Kan kita nih jadi bodoh-bodoh, gila kayak orang lolo gitu nih, ya dah. Ketemu sama kawan, halo, senyum, siapa tuh? Entah, tak tahu. Ya dah. Jadi melalui dua kejadian tadi, jangan sampai azab Allah menimpa kita karena kita ragu dengan janji Allah. Allah yang menjanjikan hidupkan sunnah, maka kalian akan didatangkan rahmat. Ya, bahkan di surga bersama Rasulullah di surga Firdaus. Berpegang teguhlah kepada syariat Allah yang dulu yang Rasulullah tanamkan. Sholat rapatlah sholat. Ya, bentang karpet, jangan digolong. Nauzubillah. Bu, ibu golong karpet tuh, ini takmir masjidnya dosa besar. Kenapa? Karpet itu sodakoh jamaah. Orang yang sudah di dalam kubur ngarapkan karpet tadi, kalau ada orang sholat di atas karpet, pahalanya nyampe. Datang pengurus masjid sekarang golong semuanya. Apa kata? Sudah kakek datang, roh tuh kakek malam, ngapo tuh karpet kami kau gulung. Saya nyampaikan ini memang ini syariat, ya. Takmir masjid itu wajib menyalurkan sedekah umat. Tidak ada yang namanya gara-gara karpet kena corona, tidak ada. Kalau takut masalah parang kena corona, yang paling kemungkinan besar mendatangkan penyakit miknya. Kalau seandainya yang tadi ini kena apa? Percikan air liur tadi takut. Tadi dari apa karpet tadi kena, yang paling besar kemungkinan mik. Kami iman, betul tukar kami nih. Kalau memang karpet tadi itu katanya mengantarkan corona, tidak usah pakai mik juga. Karena mik nih yang lebih intens, ya. Nah, ini saya sampaikan, ya. Nah, jadi marilah kita jago keimanan syariat kita di akhir zaman. Saya tutup dengan satu buah dalil, ya. Kaki ibu cerna dewek lah anu saya, ya. Kalau kira-kira yakin laksanakan, tak yakin dibuang, ya. Tidak jadi masalah. Saya tutup. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman di mana umatku akan meninggalkan syariat-syariatku, di mana umatku akan meninggalkan sunnah-sunnahku. Barang siapa yang memegang erat daripada syariat dan sunnahku, dia ibarat memegang bara api, terbakar tangannya. Tapi kalau dia lepaskan, tersesat. Saya biarlah milih terbakar daripada tersesat. Biarlah saya dibenci orang, biarlah saya dihina orang, biarlah saya dibilang pembangkang. Yang penting Allah cinta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kalau ada sesi tanya jawab boleh. Kalau tidak ada, kita doa langsung makan.